Kamu Islam, kamu juga harus bertoleransi kepada orang Kristen. Kamu Kristen, kamu harus bertoleransi kepada orang Islam. Kamu Buddha, kamu Hindu, kamu Konghucu, kamu harus bertoleransi antar agama lain. Dan saya percaya negeri ini akan aman ketika kita menempatkan orang lain dan mengasihi orang lain. Premanisme harus disingkirkan supaya bangsa ini aman. Pakai akal sehat, beragama, dekat dengan Tuhan, mesti dekat dan mengasihi sesama. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya terus meminta kepada teman-teman untuk mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mendapatkan informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini. Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di pagi hari ini saya mendapatkan sebuah video yang pantas untuk kita beritahukan bahwa di negeri ini ada banyak agama yang harus dilindungi, diberi hak-haknya, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan mereka, doa mereka, itu menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah antar masyarakat di tempat di mana bangunan rumah ibadat itu dilakukan. Saudaraku, kali ini datang kepada teman-teman kita umat Buddha, bagaimana biara mereka itu ditutup secara paksa, ya, ditutup secara paksa dan dibilang aksi premanisme di rumah ibadat, teman-teman. Nah, yang saya buat kagum, kenapa saya harusnya mengangkat topik ini, karena yang saya lihat dari sini ada seorang pengacara yang pernah berseteru dengan Yonathan Nandar, yaitu Deoli Payumara, yang menyebut dirinya menjadi pengacara Merah Putih, yang menjadi kuasa hukum yang akan membela Vihara Tien Entang ini, teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dulu sejenak dan kita simak baik-baik supaya kita tidak gagal memahaminya, karena seharusnya kita sebagai warga negara yang baik harus menjunjung toleransi antar umat beragama dan menghargai orang lain. Nah, mari kita lihat ya, teman-teman, ini dia videonya. Ya, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini, hari Jumat, habis Jumatan, tanggal 30 September tahun berapa nih? 2022. Nah, tahun aja aneh lupa gimana kita mau berperkara nih, ya. Jadi ini saya dapat kuasa dari vihara, dari pengurus vihara. Vihara namanya Meta. Karena namanya ini adalah tempat ibadah umat Buddha, vihara, ya kan? Betul. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang masuk merampok isinya. Ya, bahasa saya adalah merampok isinya dan kemudian mengambil barang-barangnya. Makanya ini saya Deoli Payumara dan tim pengacara Bhinneka Tunggal Ika, kan saya pengacara Merah Putih. Sama ini pengacara Merah Putih juga nih, ya kan? Soalnya memang Merah Putih. Saya akan membongkar ini dan akan mengembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Kalaupun ada yang protes, silakan protes. Tapi ini adalah dari dulunya adalah tempat ibadah dan memang sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Agama. Begitu tiba-tiba ada orang rusak. Nah, persoalannya adalah ini kenapa bisa ada tempat ibadah kemudian dimasukin orang, dirampok orang, kemudian ini aparat penegak hukum diam saja ini. Sudah dibikin laporan kemarin gitu, kemudian tidak ada gerakan, malah ini nggak berfungsi sampai saat ini. Makanya saya sebagai kuasa hukum akan mencoba membuka ini, mungkin disegel ya. Kita akan buka segelnya, kita masuk, siapapun di dalam kita suruh keluar ya. Teman-teman saksikan ya. Nah, digembok ini. Gembok. Ada buka gembok nggak? Ada linggis? Linggis. Nanti kita cari dulu sebentar ya. Yang jelas kami sudah buat laporan polisi. Yang pertama adalah mengenai pengeroyokan, yang kedua adalah perusakan. Kemudian juga ini adalah penistaan agama sebenarnya nih. Ada orang masuk tempat ibadah dimasuki. Ini belum pernah terjadi dalam sejarahnya. Di tempat ini kan, baru kali ini kan. Jadi rasanya mari kita mulai untuk menegakkan hukum buat supaya semua agama setara di Indonesia ini.
entah agamanya Islam, entah Hindu, entah Buddha, entah Kristen, setara. Dan apalagi sudah jadi tempat ibadah udah berapa tahun ini tempat ibadah? 20 tahun. 20 tahun tempat ibadah, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku sebagai pemilik tanahnya saja kan begitu kan. Sementara tanah ini adalah tanah hibah yang sudah lama ya. Jadi itu sementara teman-teman media silakan di blow up dulu. Kita minta juga keadilan di negeri ini, termasuk wilayah ini, wilayah Jakarta Barat ya. Kapolres Jakarta Barat tolong atensinya, kemudian Kapolsek Kebonjeruk ini ya. Betul. Tolong sekarang atensinya supaya ini nanti tidak menjadi persoalan agama yang berlarut-larut. Makanya kita selesaikan di sini. Kemudian siapa yang bermain di sini kita angkut ya. Oke. Saya hanya minta masuk kalau memang saya nggak boleh ibadah. Saya hanya mengambil barang saya, itu pun tidak diizinkan, Pak. Barang saya uang 9 juta di atas meja, kemudian laptop semuanya di atas, Pak. Tidak ada yang saya ambil. Tidak boleh diambil. Tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam. Mungkin seperti itu aja keterangan yang bisa saya berikan. Selebihnya mungkin dapat menghubungi ke kuasa hukum saya. Ya, Itu aja, terima kasih teman-teman Juga kembali semua. ke kuasa hukum ya. Kembali kepada Dewi Payumara, sang kuasa hukum dari ibu ini. Ibu ya. Bu, saya selalu Bu ya. Ya, jadi gini. Jadi ini nanti kami jaga dengan Brimob. Jadi mungkin di sekitar sini dijaga dengan tim-tim Brimob lagi. Dari anggota kami jaga ya. Nah, kita minta tolong juga dari Brimob, juga dari kepolisian juga menjaga ini. Jadi ini udah dijaga nanti oleh tim Brimob dan kepolisian. Nah, nanti kami ada apa namanya itu? Ada pertemuan. Mediasi, bukan mediasi, pertemuan lah. Cuman kami minta ini wihara tetap dibuka. Jadi orang bisa berdoa. Kita mau ibadah. Kapan nih Ibu mau ibadah, Pak? Ini hari ibadah juga. Hari ini? Tiap hari juga Kalau ada ibadah ini dibuka dong. Jam 3 ini Jam 3. Jadi nggak bisa kita tunggu-tunggu nih, mana Pak Waluyo. Pak Waluyo. Kalau ya, Mana Pak Waluyo? Jam 3 ini kita Ini orang mau ibadah, jangan dilarang-larang Jam ini. 3 ini ibadah. Jadi saya buka ini kan orang mau ibadah. Jadi begini Pak, kemarin kita rapat di tempat RW Ya. sama Bapak Kapolres. Ya. Pak Kapolres menyanggupi untuk membuka secepatnya, ya. Itu aja, kita hormati beliau lah, ya ya, udah. punya wilayah. Ini kan Tolong ya. ini kan begini, tim saya ini kan pensiunan polisi nih. Jadi lebih kepada penegakan hukum ini kan. Iya, Namanya jangan Pak Waluyo ini dari jangan, Polres nih. saya bukan apa-apa. Ya. Saya cinta sama polisi. Oke, ya. kalau begitu begini jalan tengahnya Bu ya. Ya, teman-teman yang mau ibadah ibadah. Kita tunggu polisi datang, tapi karena jam 3 ada ibadah di sini juga nggak apa-apa depan. Boleh, Boleh ya. Nggak apa-apa ya. Iya kan? Namanya orang ibadah. di sini ya. Saya juga kalau ibadah. Oke. Ya. Tapi jam 3 ya. Tapi nanti teman-teman yang ibadah nanti jaga sama tim Iya, dari kita jangan ada ya. Aman ya, aman ya. Ini kelihatannya udah nggak ada orang di sini nih. Ada orang sih. Kelihatannya sih ada, kemarin sih ada, nggak tahu hari ini kabur. Mobil ini mobil kita nih. Kalau malam ada orang, Pak. Oh iya, kita jaga Brimob udah aman. Ya. itu mobil Jadi ya. kita. Jadi nanti ada pertemuan di Polres Jakarta Barat nanti Jam 3. tim pengacara jam 3 diwakili oleh Pak Iman sebagai pengacara Bhinneka Tunggal Ika dan Pak Waluyo pengacara Merah Putih. Walaupun ada birunya bajunya sekarang merah putih gitu ya. Oke, jadi kira-kira begitu. Kita minta supaya Kapolres Jakarta Barat supaya bertindak cepat. Kapolsek Jakarta Kapolsek Kebonjeruk bertindak cepat dan sekaligus Kapolda Metro Jaya nih. Pak Fadil nih, udah monitor belum nih perkara di sini nih? Ya. Ya oke, begitu aja teman-teman, silakan diupload di media masing-masing supaya Buka. ini masuk. kunci wihara mana? Kunci wihara kayu. Ayo dipotong Itu kayu, itu kayu. Bapak orang aja. Pintu kayu, kunci pintu kayu wihara siapa? Kuncinya udah diganti sama mereka. Yang di sini dapur. Enggak diganti. Inisiatif warga atau izin abang perintah abang? Begini, ini jangan warga ya. Ini inisiatif warga, namanya orang mau beribadah kan. Warga juga bisa panas dong, jangan cuma pengacara dong. Masuk warganya. Barang kamar dibongkar semua. Sorry, Pak
panitia aja yang Terima kasih Langga. Aduh, kenapa tega banget sih sampai kayak gini? Kenapa dia sakit sama mereka? Aduh, kenapa? Itu pelita sucinya kemana? Kita tua. Tega banget. Gak punya manusiawi, tau gak? Ini ada perampokan nih. Ya, ini belum tahu ini berhasil dibuka apa tidak. Jangan dipegang, Bang. Ya, Nggak ada CCTV. Perampokan tau gak mereka? Ini tolong itu Pak, ini ada perampokan ya, dan di dalam sini kan ada uang itu yang mau bikin bakso ada sekitar 500 juta lebih Pak. Tolong di itu ya Pak ya, dicatat ya Pak ya. Ini Pak. Ada 500 juta lebih nih. 500 juta lebih Pak. Ya, tolong dicatat nih Pak. Ada. Jadi bukan tindak kekerasan dong Pak, tapi ini perampokan Pak. Ya. Tolong catat ini Pak. Ini jelas ini Pak. Ya. Kita tolong dibantulah. Sekarang dapat ibadah loh ini tanggung jawab. Pembukaan karena emang ini 20 tahun mereka yang punya, mereka kuasai dan mereka beribadah di sini. Nggak mungkin kita menolak orang beribadah. Makanya kemudian mereka inisiatif membuka dari bahkan muda juga dari mana-mana ya kan. Toh ini juga bukan dieksekusi pengadilan kan? Ya kan? Jadi gini, Ya. kan sebenarnya harus kita hargai. Pak Kapolres hari ini Ya. mengundang ke 12 juta. Betul Pak. Atau tujuannya adalah Ya. bukan untuk mendamaikan masyarakat, tapi untuk hal-hal yang terkait Harkantipmas, ya kan? Ya, Contohnya umat bisa beribadah kembali. Betul. Itu tujuannya. Betul. Tapi bukan dengan cara masing-masing seperti ini. Iya sebenarnya. Pak. Betul. Ini begini Nah. Pak. Kami pun datang, mereka sudah ada, sudah ramai. Daripada nih berantakan keramaian. Kan Pak. nggak ada orang kan di dalam nggak ada Betul orang Pak. juga. Tapi mereka demo di sini Pak. Kan nggak apa-apa punya intelijen. Mereka demo, kita juga datang terlambat. Ya kan? Di sini mereka sudah ramai, sudah demo. Ini bahaya. Apalagi sudah banyak media massa Pak. Begitu. Iya kan? Masa ini Kalau kalau ini media masa kan betul. dipanggil semua. Saya tahu semua. Betul, Saya betul. nggak ada yang kenalin. Betul. Ini bukan orang Jakarta Barat. Betul. Pak Hamba, saya juga kan bukan orang Jakarta Barat. Nah, Ya kan? itu. Tapi karena Jadi- saya dapat kuasa, sudah kita jalankan aja lah. Sebagai kuasa hukum, kami juga nanti akan merapat ke Polres. Oke. Ya, yang penting begini, orang beribadah jam 3 jangan diganggu, jangan sampai beribadah di depan sini Pak, bahaya Pak. Nggak bagus buat dunia gini, Pak. Gini Bang, yang harus dimahami. Ya. Kalau situasi normal memang. Betul. Ya. Ini yang perlu dipahami bersama. Ya. Ya. Ya, oke Pak. Hati-hati. Situasinya nggak normal. Betul. Kalau situasi normal, saya paham itu. Iya. Ya kan? Ya, ini banyak media massa, hati-hati kita Betul. bicara. Ya. Nah, Cuman Yaudah. kalau dari Ya. saya itu selalu Kapolsek terkait Harkantipmas, jangan Ya. sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Ya. Nggak ada. Itu ya. Itu maksud saya ya. Oke Mas Selamat ya. Jadi tolong, Ya. ini kan sedang proses hukum. Betul. Ya semua taatilah proses Ya. hukum. Ya, jangan main tindakan-tindakan Ya, seperti silakan sendiri. nanti. Warganya kan ini banyak ini Gitu Pak, ya. Oke, Nah, Pak Selamat. Karena warga ini bukan warga sini. Enggak, Warga Pak. mana ini? Betul. Saya ini bukan warga sini loh. Sebentar. Warga Pak. mana ini? Warga mana ini dulu? warga Makanya. umat, Pak. Umat ibadah. Iya, aku nanya. Betul. Warga mana? Wartawan juga nggak harus Jakarta Barat, Pak. Ada daftarnya. Coba Jakarta Barat ya. Ya. Mana warga Buddha mana yang Warga tadi mana? yang udah datang duluan? Kalau yang Coba plan warganya juga. benar saya nggak Iya. masalah. Ya, tolong. Begini, Pak. Karena ini Sebentar. bukan warga dikatakan warga. Sebentar Pak Selamat. Bukan. Sebentar Pak Selamat. Gitu loh, kita fair harus fair. Betul. Makanya polisi ini duduk di Ya, tengah. maksudnya Bapak Ya tadi kan? nanya bukan warga itu di dalam umatnya yang buka saya Ya, di itu dalam. macam buka Pak itu. Itu jadi yang datang ke Silakan, sini Pak. selain Gitu. kami ada wartawan, ada yang Silakan itu Pak, itu mau umatnya Pak berdoa. langsung Pak. Oke, Ya. gini loh ya, jangan Jadi, sampai ya. kita ini kita semua harus patuh taat pada Kita patuh kita taat, tapi kan ada orang mau berdoa Pak. Ada orang mau berdoa, tempat ibadahnya berdoa kita dirusak. nggak melarang, Gitu. ya toh? Tidak melarang berdoa. Dan bukan kami yang buka tadi, umat kan? yang buka karena mereka mau berdoa Pak. Kan ada orang melarang Dan berdoa. kita tidak sedang Jangan mengajak sampai orang untuk nanti bikin ribut, Pak. Oke, nggak ada orang melarang Ya. berdoa, cuma kita jaga Ada. sih. Tapi silakan Pak Doa nanti bisa sama di ini mana Pak, saja. umat yang ada di sana Pak. Umatnya di dalam Pak, Di dalam. silakan Pak. Silakan Pak. Nanti Kami kita hanya mendampingi, sama-sama Pak. ya. Ya. Ayo. Cuman kita sayangkan tindakannya seperti ini. Kita ini bagaimana Harkantipmasnya kondusif, Kondusif Pak, dan nyaman, tidak aman. Pak. Kan Begini begitu. Pak, begini Pak. Kalau ada yang merasa bahwa haknya dirusak, hak hukumnya jelas.
Kita cuma mau datang ke sini memastikan orang mau berdoa dan mereka juga berdoa. Kita Tidak ada masalah, Pak. patuh taat. Kecuali ada lawan dari sebelah kan sedang mau berantem baru Bapak boleh bilang Kamtimas. Ini nggak ada. Nggak ada. Gitu loh. Oke, Pak Selamat. Ya. Ya. Silakan Pak. Ayo Pak. Jadi Kita ke ayo. nanti dulu nunggu saya nunggu. Jawabnya tahu nggak? Bapak lihat ke dalam. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh pengacara daripada Vihara Tien Entang ini teman-teman. Mereka mendapatkan aksi premanisme di rumah ibadat mereka sendiri yang sudah lama mereka tempati sebagai tempat beribadah. Dan mereka semua histeris teman-teman ketika diperlakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang melarang dan mengunci, mengganti kunci dari rumah ibadat teman-teman kita ini teman-teman. Nah, kenapa kita perlu membahas ini? Supaya semua agama di Indonesia ini dilindungi dan tidak boleh satupun oknum atau agama tertentu yang bertindak seenaknya. Ya, sebenarnya bukan hanya teman-teman kita dari umat Buddha ini ya teman-teman ya, tapi juga orang-orang Kristen sering sekali juga mendapatkan hal-hal yang sedemikian. Bahkan baru-baru ini kan di Cilegon itu sudah menjadi viral sekali. Bahkan wali kota tersebut juga ikut mengambil bagian untuk melarang pendirian rumah ibadat teman-teman. Dan ini tidak boleh terjadi di NKRI. Nah, kenapa akhirnya saya juga membahas ini? Yang pertama, semua orang di Indonesia yang memiliki agama yang dipercaya dan dianut oleh penganutnya dan dijaga dan terdaftar di Indonesia itu wajib dilindungi. Ya, tidak boleh ada pun oknum siapapun itu yang memiliki sifat atau cara yang semena-mena untuk melarang orang lain beribadah. Ya, itu harus dijaga. Siapapun kamu, baik itu di mayoritas Kristen, di tempat mayoritas Islam, semua harus ada. Karena itu daerah NKRI, bukan milik satu agama. Jadi tidak boleh semena-mena. Apalagi ini teman-teman, aksi premanisme. Apakah ini ulah preman? Apakah ini ulah orang-orang yang bersikap arogan, sombong sehingga dijuluki premanisme di rumah ibadah? Nampaknya seperti itu. Ketika kita menyimak teman-teman video itu, maka rumah ibadah itu diganti kunci, akhirnya dibongkar paksa dengan linggis teman-teman. Dan di dalam ada bentuk brankas juga ya. Tadi kan ditunjukkan ada bentuk brankas dan di dalamnya ada uang. Bahkan ada seorang wanita yang histeris meninggalkan laptopnya di dalam dan semua itu. Dan di semua itu dirampok lah istilahnya. Dan menurut mereka, akhirnya ini perlu diurus dan dikerjakan teman-teman supaya tidak ada lagi orang yang semena-mena untuk melarang orang lain beribadah, apalagi kalau kita berbeda keyakinan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Vihara ini melaporkan dugaan tindakan premanisme terhadap pengurus rumah ibadat yang terjadi pada tanggal 22 September lalu. Jadi ini berita yang saya baca tanggal 4-nya. Jadi ini masih baru dan hangat, dan memang saya ikuti pengacara Deoli Payumara pun memberikan sebuah dalam konferensi persnya itu untuk memblow up ini video supaya ada banyak orang yang melihat dan menyadari tidak boleh ada orang di dunia ini yang semena-mena, apalagi kalau ada agama dan hak mereka di Indonesia. Nah, apalagi kemarin mereka melakukan masuk itu tanpa dasar eksekusi pengadilan sehingga adalah ilegal. Nah, mereka suka-suka kan. Nah, maka saya akan melaporkan para pelaku, kata kuasa hukum Vihara Tien Entang Deoli Payumara di Polres Metro Jakarta Selatan Selasa. Menurut dia, tanah vihara ini merupakan tanah umat yang sudah mulai dimiliki sejak tahun 1999 yang kemudian dibangun pengurus vihara. Masih kata Deoli Pak, vihara ini telah dipergunakan untuk ibadah sejak tahun 2002 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama sebagai tempat ibadah, sehingga sebenarnya vihara telah berjalan 20 tahun. Sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan surat, dan sudah berjalan 20 tahun, masih ada orang yang semena-mena. Ini kan kurang ajar gitu ya. Nah, lebih lanjut dijelaskan pengurus Yayasan Metta Karuna Maitreya Serli bahwa sejak tahun 2002 hingga 2022 vihara telah menjadi tempat ibadah umat Buddha. Kemudian sertifikat terbit dan izin surat hibah di tahun yang sama pada tahun 2012. Jadi kita punya yang aslinya, kata Maitreya.
Akan tetapi secara tiba-tiba pada tahun 2020 muncul sertifikat baru atas nama ahli waris pemberi hibah. Jadi kemungkinan ada orang yang memberi hibah tanah itu, lalu orang-orang rekan-rekan daripada umat Buddha yang membangun vihara tersebut menerima dan membangun itu sejak tahun 2000 dan 20 tahun berlangsung. Nah, tiba-tiba tahun 2020 teman-teman ada surat baru, sertifikat baru. Nah, penerbitan sertifikat baru ini terjadi setelah ahli waris pemberi hibah diduga memberi keterangan palsu kepada kepolisian dan Badan Pertahanan Nasional. Ini kan luar biasa permainan teman-teman. Hal ini kemudian membuat umat yang telah memiliki surat hibah dan sertifikat sejak tahun 2012 menjadi tersangka dengan tuduhan penguasaan tanah oleh sang ahli waris. Nah, pihak vihara melalui kuasa hukumnya akan melakukan pelaporan atau penerobosan ilegal, perusakan dan penggandaan dokumen yang merugikan tempat ibadah tersebut ya. Ini lengkap beritanya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini sudah berjalan dan ada trik-trik ingin menguasai rumah ibadat itu dan aksinya secara premanisme teman-teman. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini dan mungkin semoga pengacara Deoli Payumara dapat membereskan ini dan kita doakan supaya oknum-oknum yang bermain yang selama ini suka melakukan teror atau apapun ke rumah ibadat itu dapat mendapatkan efek jera, bahwa di negeri ini kalau sudah mempunyai agama yang diakui di Indonesia, mereka punya hak untuk tinggal dan beribadah. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan yang seterusnya, kita bersyukur bahwa seperti Deoli Payumara ini layak untuk kita acungi jempol sebagai pengacara yang notabene tidak memperhatikan atau tidak terlalu memperhatikan agamamu apa, tapi dia membela semua agama. Inilah yang membuat saya mengangkat video ini supaya kita makin terbuka matanya. Terbuka matanya bahwa kita harus membela orang lain yang mengalami kesulitan, yang mengalami yang namanya persekusi di beberapa daerah. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus beraksi supaya oknum-oknum yang semena-mena terhadap orang lain, terhadap keyakinan orang lain, apalagi berkaitan dengan pendirian rumah ibadat seperti yang kemarin di Cilegon, ya, itu dihentikan dari Indonesia, karena di Indonesia ini bukan hanya didirikan atau dimiliki oleh satu agama, tapi semua agama yang diyakini dan sudah disahkan ada di Indonesia. Ini yang membuat saya. Nah, bagi kita umat Kristen teman-teman, mari kita terus mendukung dalam doa supaya bangsa kita ini terjaga dari isu sensitif mengenai agama ini, supaya antar umat beragama dapat berdiri dalam berdampingan tapi juga saling menjaga. Jikalau ada oknum-oknum tertentu yang semena-mena, ini yang harus dibereskan oleh kepolisian, dibereskan oleh pemerintah. Karena tidak ada tempat bagi premanisme agama di Indonesia. Itu harus disingkirkan. Itu harus diberi efek jera supaya semua aman. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kamu Islam, kamu juga harus bertoleransi kepada orang Kristen. Kamu Kristen, kamu harus bertoleransi kepada orang Islam. Kamu Buddha, kamu Hindu, kamu Konghucu, kamu harus bertoleransi antar agama lain. Dan saya percaya negeri ini akan aman ketika kita menempatkan orang lain dan mengasihi orang lain. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Tidak ada salahnya kalau orang lain beribadah. Kita memiliki rumah ibadah, di samping rumah ibadah kita ada masjid, tidak ada masalah. Toh juga penyembahan dan cara ibadah kita berbeda. Bukan berarti ketika kita beribadah langsung orang lain itu kita larang, tidak boleh. Semua mempunyai hak dan kita harus dukung seluruh pengacara yang benar-benar menjaga hak-hak masyarakat itu untuk maju di depan, mendukung dan memberi hak mereka sebagai yang wajib mereka lakukan. Deoli Payumara, Tuhan memberkatimu. Silakan terus kerjakan. Kami hanya bisa berdoa supaya teman-teman dari umat Buddha, khususnya di Vihara Tien Teng An, Vihara Tien Entang ini dapat diselesaikan dengan segera. Premanisme harus disingkirkan supaya bangsa ini aman. Pakai akal sehat, beragama, dekat dengan Tuhan, mesti dekat dan mengasihi sesama.
Sampai sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, memberikan like, komen, dan share sebanyak mungkin. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.